Masih bersama kami di Breaking News, pemirsa. Sekian lama senyap kasus Harun Masiku yang hingga kini masih buron kembali dimunculkan. Seiring itu, pemirsa, KPK memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan. Ya, pemirsa, nama Hasto Kristianto, jikalau kita lihat, ini mendadak mencuat dalam pusaran kasus suap Harun Masiku saat ia diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 10 Juni 2024 lalu. Pemeriksaan perdana Hasto sempat diwarnai drama karena penyidik menyita ponsel dan catatan agenda Sekjen PDI Perjuangan itu sebagai barang bukti. Harun Masiku, pemirsa, adalah mantan politikus PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan. Kasus tersebut juga sempat tenggelam lantaran KPK tidak kunjung bisa menangkap Harun yang menjadi buron sejak Januari 2020. Perburuan Harun Masiku oleh Komisi Anti Rasuah bermuara pada pemeriksaan Komisi Politikus PDI Perjuangan sebagai kilas balik kasus yang menyeret nama Hasto terjadi pada November 2019 silam. Saat itu, pemirsa, Harun Masiku berminat menggantikan posisi rekannya Nazarudin Keimas sebagai anggota legislatif karena meninggal dunia sebelum pemilu 2019. Namun keinginan Harun itu terganjal aturan. Terduga demi bisa duduk di parlemen, Harun menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Uang haram itu, pemirsa, disebut-sebut diberikan kepada Wahyu melalui orang terdekat Hasto. Dalam sejumlah kesempatan, Hasto mengaku akan bersikap kooperatif. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya mekanisme dari penangkapan tersebut, kami sudah terhubung dengan M. Yasin selaku Wakil Ketua KPK. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak. Baik, Pak, ini kami ingin tahu untuk penetapan sebagai tersangka, kemudian mekanismenya dari KPK sendiri seperti apa, Pak? Ya, itu melalui gelar perkara itu yang mengundang dari tim penyidik dan juga penuntut umum yang ada di KPK itu, kemudian membahas tentang keterlibatan pihak-pihak yang lain apabila dirasakan informasi itu sudah bisa memenuhi dua alat bukti yang cukup bahwa dia juga terlibat di dalam suap tersebut. Jadi bukti-bukti itu sudah dipegang oleh KPK ya, walaupun saat ini ya, belum bisa dinyatakan bukti-buktinya itu berupa apa saja, tapi yang jelas itu sprindiknya itu kan sudah ada, ya, terbit pada 23 Desember tahun 2024. Ini kita memberikan apresiasi ya. Ini saya kira akan bisa mengerucut kepada katakanlah pihak-pihak yang lain juga terlibat di dalam kasus itu, karena kasus korupsi itu tidak mungkin hanya sendirian. Yang diduga dulu meragukan apakah ini ada keterlibatan Setia Novanto pada waktu saat mau dilakukan OTT pada pimpinan periode yang kelima dulu kan nggak jadi karena ada suatu hal di tempat tertentu ya tidak harus kita sebutkan tempatnya di mana, yang jelas itu nggak jadi ditangkap. Nah, ini sekarang ada bukti-bukti baru atau hukum yang menunjukkan adanya keterlibatan Setia Novanto di dalam kasus suap yang ada keterlibatannya juga dengan Wahyu, yaitu dari KPU yang sekarang kan sudah keluar dari penjara dia. Nah, ini malah jadi katakanlah masalah-masalah yang berkembang terakhir ini berkepanjangan akhirnya nanti ya. Kita harapkan dari masyarakat ini ada pihak-pihak yang lain yang bisa diungkap oleh Setia Novanto, yang diungkap oleh Sekjen
Hasto Kristanto ini, Sekjen PDIP ini, atas keterlibatan pihak-pihak yang lain. Tentunya kan tidak akan dia itu sendirian, apalagi kalau dia mau sebagai whistleblower ya. Sehingga akan meringankan hukuman dia kalau dia menyampaikan siapa saja pihak yang terlibat dengan kasus ini, kasus KPU ini ya. Harun Masiku, mungkin ada pihak-pihak yang lain yang nanti akan katakanlah ya akan tahu siapa sebenarnya yang merekayasa kasus ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Jasin, ini kami juga ingin tahu mengenai sprindik, apakah kemudian harus menunggu ditandatangani oleh semua anggota KPK dan juga seluruh pengurus serta ketua atau seperti apa dari pengalaman Anda? Ya, itu harus ditandatangani dan disepakati oleh semua pimpinan KPK, yaitu 4 wakil ketua dan 1 ketua. Itu namanya pimpinan KPK. Dia tidak bisa misalnya itu ditetapkan oleh satu pihak saja, itu wakil ketuanya atau ketuanya itu tidak bisa, tapi harus bersama-sama. Setelah mendengar yaitu gelar perkara yang diikuti oleh 5 pimpinan KPK bersama dengan tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum di KPK. Karena penuntut umumnya kan ada di KPK juga. Jadi untuk membahas tentang proses selanjutnya setelah adanya pemberkasan, nanti pemberkasan penuntutannya itu sudah dirancang terlebih dahulu apabila penyidik dan penuntut umumnya itu sudah duduk di dalam suatu ruangan yang tentunya dipimpin oleh pimpinan KPK itu, sehingga memudahkan prosesnya. Saya kira ini akan menjadi cepat dan tidak mentah lagi atau tidak menguap, ya, karena KPK kan berbeda kan, seperti itu. Apabila tersangka segera di pemberkasan dan segera naik ke pengadilan, dan itu pasti sudah disepakati oleh tim penuntut umum yang ada di KPK. Begitu, Mbak. Prosedurnya seperti itu. Harapan masyarakat, ini harus cepat dan juga harus menyampaikan tentunya. Kalau ini terkait dengan Harun Masiku kan ditanya, Harun Masiku itu sebenarnya ada di mana? Nah, ini kan informasi ini menjadi penting. Kan ada dugaan ini disembunyikan, ya. Dugaan masyarakat kan boleh-boleh saja menduga itu. Nah, kalau sekjennya sudah jadi tersangka kan tidak ingin sendiri, karena kasusnya adalah kasus merupakan suatu kelompok ya. Korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian, apalagi yang menyangkut politik ini ya, banyak yang terlibat. Saya kira gitu, Mbak. Kita mengharapkan bahwa ini segera diproses hukum dan segera naik ke pengadilan atau proses pemberkasan dan penuntutan di pengadilan tipikor, sehingga segera selesai dan segera bisa dikembangkan apabila ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di dalam kasus ini. Baik. Itu, Mbak. Pak Jasin, ini menarik ya, karena mungkin kalau kita lihat ada lambatnya penanganan yang dilakukan oleh pihak KPK ini, apakah ada kemungkinan ataukah tidak ini Pak intervensi dari pihak politik Pak, atau seperti apa? Ya, ini kalau yang berkembang di masyarakat, ini dugaan ini kan boleh-boleh saja yang berkembang di masyarakat. Sejak batalnya atas penangkapan ini Hasto Kristanto ini di suatu tempat di Jakarta itu, dihalang-halangi pihak tertentu, itu yang jelas ada intervensi. Masyarakat melihatnya dari situ. Dan informasi-informasi secara katakanlah secara valid itu banyak pihak yang mengatakan seperti itu, dihalang-halangi pihak tertentu, walaupun ini tidak harus bisa diungkapkan di dalam suatu wawancara ini ya. Jadi dugaan masyarakat, ya, saya menyimpulkan bahwa ini memang sebelumnya ada intervensi. Intervensinya kemana? Ya, kepemimpinan KPK pada periode sebelumnya. Sepakat antara mereka-mereka yang punya posisi yang tinggi di KPK dan posisi tinggi di jajaran politik tertentu akhirnya tidak jadi ditangkap. Itu ya, itu proses OTT yang
saat itu berkembang rame di masyarakat ya. Akhirnya kan sekarang menjadi tersangka. Ini merupakan suatu ya hal yang perlu kita apresiasi agar ini menjadi jernih masalahnya ini, perkaranya ini. Jernih artinya terang benderang siapa saja yang terlibat dengan kasus itu, terus apa saja manipulasi yang dilakukan oleh KPU ini kan menjadikan suatu katakanlah pelanggaran hukum yang mungkin terkait dengan legalitas dari pemilu tersebut. Ini nanti akan bisa berkembang di pidana-pidana yang lain, gitu. Tidak hanya sekedar pidana korupsi. Nah, begitu, Mbak. Baik, Pak Jasin, ini kami masih akan terus berbincang, tapi kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di Breaking News.